Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andre Kristen Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Nah teman-teman, Jerome Powell udah habis speech ya di dalam acara NABE Annual Meeting on Economy Outlook di CNBC Television, disiarkan langsung ya, dan ini merupakan salah satu pernyataan Jerome Powell yang sangat penting untuk mengawali Q4 atau kuartal keempat 2024 ini. Setelah kita berada di bulan Oktober saat ini, tentu saja kita membutuhkan outlook kira-kira seperti apa sikap dari The Fed ya terhadap inflasi ini. Apakah suku bunga kedepannya bakalan diturunkan atau bagaimana? Itu diutarakan langsung atau disampaikan langsung oleh Jerome Powell. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dari isi pidatonya, kita lihat dulu beberapa sentimen yang ada di pasar untuk perdagangan hari ini. Jadi hari ini akan ada beberapa rilis data penting. Ada data CPI on and core CPI dari Uni Eropa jam 4 sore. Waspada dengan volatilitas untuk harga euro ya. Lalu untuk Amerika Serikat akan ada data manufacturing employment dan juga manufacturing PMI di jam 9 malam nanti. Beberapa data ini mungkin akan memberikan impact dan juga pengaruh terhadap harga Bitcoin, teman-teman. Dan sedikit review aja untuk rilis data kemarin, kita dapat data terkait dengan data PMI dari China, overall masih dalam kondisi yang negatif. Kemudian dari data GDP dari Inggris kemarin juga cenderung sudah mulai meningkat tapi masih di bawah ekspektasi. Nah, itu sih beberapa rilis data yang ada kemarin. Dan Jerome Powell sudah speak ya jam 00.55 dini hari tadi. Teman-teman bisa nonton siarannya langsung di channelnya CNBC Television. Jadi pada intinya beritanya adalah ini. Teman-teman, outlook yang disampaikan oleh Jerome Powell teman-teman bisa akses langsung di websitenya federalreserve.gov. Pada intinya adalah Jerome Powell memegang dua mandat ganda tentang kestabilan harga dan juga mempertahankan maksimum employment atau ketenaga kerjaan yang dipatok dengan nominal atau jumlah yang maksimal, teman-teman. Jadi dua mandat ganda ini memang dipegang oleh The Fed, di mana dua mandat ganda ini harus diseimbangkan. Karena satu aja diutamakan, maka yang lain akan cenderung mengalami ketidaksesuaian. Itu. Jadi misalkan nih penganggurannya naik secara signifikan. Ini menyebabkan harga-harga itu bakalan turun, bahkan bisa deflasi, dan mereka tidak pengen hal tersebut terjadi. Begitu juga ketika tingkat penganggurannya rendah atau tingkat ketenaga kerjaannya justru tinggi, banyak orang yang bekerja produktif, itu akan menyebabkan orang-orang punya duit. Punya duit berarti dia bisa spending. Spending sama dengan inflasi yang naik. Jadi dua hal tersebut, dua mandat ini harus diseimbangkan oleh The Fed seiring dengan kebijakan-kebijakan moneter yang mereka lakukan. Itu. Jadi outlook data ekonomi untuk saat ini ya. Jadi yang pertama adalah kebanyakan indikator tentang labor atau tentang ketenaga kerjaan masih solid, kata The Fed, teman-teman. Dan ini merupakan sebuah hal yang mereka memang pengen, dan mereka melihat bahwa saat ini tingkat pengangguran sudah berada dalam range yang netral ya, natural rate, dan juga layoff ataupun pengangguran atau PHK yang terjadi memang sempat meningkat, namun belakangan ini sudah semakin stabil kalau dilihat secara ekonomi. Jadi overall menurut The Fed ya, labor market saat ini dalam kondisi yang fine. Terus kalau kita lihat dari data inflasi dari sudut pandang The Fed masih menggunakan indikator PCE and core PCE inflation. Dilihat dari data PCE kita itu masih di 2,2%, which is ini sudah dekat sama 2% target ya. Tapi core-nya masih cukup tinggi, yaitu di 2,7%. Dan seiring berjalannya waktu, mereka akan terus melihat perkembangan dari target mereka. Target mereka tidak berubah, yaitu inflasi sustain di kisaran 2%. Jadi masih akan terus dilihat dari sudut pandang seperti apa kenaikan harga dan juga impact daripada pemangkasan suku bunga yang mereka lakukan kemarin.
Tuh, jadi pada intinya adalah the Fed masih akan melihat semuanya berdasarkan dengan data. Jadi semuanya akan dikembalikan lagi kepada data-data ekonomi seperti data inflasi, data unemployment rate, kemudian non-farm payroll, terus juga data-data yang lain akan sangat-sangat mendukung. Jadi pada intinya adalah semuanya dikembalikan lagi kepada data. Melihat pemangkasan mereka yang terakhir ya, The Fed kan melakukan keputusan atau mengambil keputusan pemangkasan suku bunga sampai 50 basis point. Dan ini dilihat merupakan sebuah kepercayaan diri bahwa The Fed sudah berada di jalur yang sangat tepat, teman-teman. Jadi pemangkasan suku bunga kemarin itu dinilai banyak kalangan sebagai sesuatu yang sangat tinggi ya. Jadi sangat-sangat apa namanya radikal lah bisa dibilang. Tapi kalau The Fed melihat ini adalah keputusan yang sangat-sangat tepat karena mereka sudah melihat refleksi dari data-data ekonomi yang cenderung positif. Tuh, nah setelah The Fed menyampaikan pidato, ya kan, The Fed itu harus menjawab pertanyaan-pertanyaan lagi, teman-teman, dari yang mewawancara. Tuh. Jadi at the end, kalau kita lihat dari kondisi market setelah apa namanya perbincangan tersebut, Bitcoin berada di kisaran level 63,7 ya. Dia udah turun sekitar 3%, dekat 3% lah. Nah, jadi dilihat dari kondisi market, memang market merespon lumayan oke lah teman-teman. Maksudnya meskipun market koreksi ya, meskipun market belum positif lagi setelah kita dapat closing weekly yang bagus, 3 candle hijau. Namun kalau kita melihat dari sini memang apa yang disampaikan oleh Jerome Powell memang sudah tepat dan juga tidak terlalu bernada hawkish, namun juga tidak terlalu bernada dovish. Jadi maksudnya Jerome Powell tidak memberikan janji apapun tentang pemangkasan suku bunga ke depan, namun dia akan semua mengembalikan terhadap data. Seperti itu. Oke, teman-teman, di sini ada campaign datangnya dari Gate.io. Jadi Gate.io bakalan menyediakan ya perdagangan untuk Eigen layer. Nah, sekarang teman-teman bisa mengikuti campaign yang mereka bikin. Jadi Gate.io akan mengaktifkan fitur store untuk Eigen, token Eigen. Mungkin teman-teman ada yang sudah sempat beli di exchange lain atau sudah sempat ikutan di apa namanya di berbagai kompetisi airdrop ya. Itu ada yang berhasil claim Eigen layer. Nah, sekarang Gate.io sudah menyediakan teman-teman untuk teman-teman bisa deposit. Tuh, jadi akan ada hadiah ya, ada 3 aktivitas di sini. Yang pertama adalah deposit Eigen. Teman-teman bisa dapetin sekitar 13.000 price pool. Kalau teman-teman store minimal $10 Eigen layer. Itu nanti hadiahnya akan dibagikan secara merata untuk setiap partisipan. Terus kalau teman-teman berhasil untuk memperdagangkan Eigen layer atau melakukan transaksi di market spot yang sudah ada di Gate.io, teman-teman akan mendapatkan sekitar 5.000 price pool ya yang akan dibagikan berdasarkan volume trading teman-teman. Jadi transaksi minimal di market spotnya adalah di $100. Kalau kalian adalah pengguna baru dan teman-teman langsung bisa deposit ya, setelah KYC teman-teman bisa deposit $10 juga akan berpeluang untuk mendapatkan Eigen layer ini. Tuh, jadi sangat-sangat gampang untuk cara ikutinnya, dan untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa langsung cek di kolom deskripsi video ini. Karena nanti teman-teman butuh untuk mengisi form. Ini aku sudah isi form dan siap mengikuti campaign-nya. Campaign ini akan berlaku sampai sampai tanggal 8 Oktober. Sekarang kan masih tanggal 1 ya. Tuh, jadi masih ada waktu buat teman-teman untuk ngikutin campaign ini. Untuk informasinya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, lalu gimana nih? Apakah si The Fed bakalan masih berpeluang untuk memangkas suku bunga ke depan? Kalau kita lihat dari pidato yang ini yang dilakukan tadi dini hari, The Fed tidak ada menyinggung sama sekali ya. Tidak ada menyinggung sama sekali, tapi dia akan mengembalikan kepada data, di mana katanya data yang disampaikan atau data yang tersaji belakangan ini memang menunjukkan semuanya sudah mengarah pada target dari The Fed. Jadi bisa dibilang secara tidak langsung atau secara tersirat gitu, The Fed melihat arah daripada penurunan inflasi dan juga tingkat pengangguran yang masih cenderung stabil ini bisa mengarahkan mereka kepada target yang mereka ingin capai.
Dan investor ataupun market berspekulasi kalau The Fed masih akan pangkas suku bunganya. Tapi secara pernyataan kemarin nggak ada sih. Oke, itu kemudian lalu gimana kondisi dari market ya. Nah, untuk perdagangan kemarin, inflow kembali terjadi dari beberapa manajer investasi, sangat-sangat bagus. Ada BlackRock, Grayscale, Fidelity, ARK Invest, Bitwise, semuanya dalam posisi inflow, which is ini bagus. Itu untuk US BTC Spot ETF. Kemudian kalau kita lihat dari Ethereum pun juga kurang lebih sama. Beberapa hedge fund sudah mulai kembali melakukan akumulasi terhadap Ethereum ETF, teman-teman. Nah, ada juga teman-teman yang di YouTube tanya gimana kondisi dari Hong Kong Bitcoin Spot. Nah, kalau kita lihat dari data di Soso Value, sebenarnya nggak terlalu ramai. Kalau kalian perhatikan di sini, jumlah transaksi yang terjadi ya di Bitcoin Spot di Hong Kong. Jadi Bitcoin ETF spot di Hong Kong itu nggak terlalu besar jumlah transaksinya, nggak bisa dibandingin dengan market US yang sangat-sangat besar. Teman-teman, kalau kalian lihat dari daily total BTC inflow itu kecil banget, ya kan? Bahkan total BTC untuk ETF itu cuma 4.300-an, 4.300-an. Kalau kalian bandingin sama market US itu sampai 18 miliar. Jadi jauh banget. Oke, kemudian kemarin kita juga dapat rumor terkait dengan FTX distribution. Nah, ini ternyata cuma rumor, teman-teman. Padahal kemarin beritanya FTX sudah mulai membagikan ya sekitar 230 juta US dollar kepada para pemegang saham mereka. Tuh, dan akhirnya berita tersebut merupakan sebuah berita atau isu antisipasi saja, bukan merupakan sebuah pernyataan resmi kalau FTX melakukan distribusi. Kemarin harga FTT sudah sempat naik dan akhirnya sekarang sudah turun. Jadi intinya adalah FTX belum melakukan distribusi. Lalu dilihat dari indikator, market saat ini sedang prepare untuk uptrend ya teman-teman. Pasar bersiap untuk tren naik berikutnya. Ini dilihat dari long term holders yang saat ini dalam posisi yang masih sangat-sangat bagus. Kalau kita lihat dari exchange flow multiple data di sini menunjukkan bahwa jumlah transaksi yang masuk ke exchange dalam posisi yang paling rendah. Artinya adalah pasar saat ini menilai kalau kondisi dari market akan ada kecenderungan teman-teman untuk tidak ada aliran dana yang besar lagi ke exchange. Biasanya orang kalau biasanya kalau indikasi market akan naik itu adalah jumlah dari holder meningkat, kemudian jumlah dari holder yang memindahkan asetnya ke exchange itu turun. Kalau kita lihat dari data sini memang menunjukkan tren penurunan sudah terjadi. Jadi intinya adalah banyak holder yang masih simpan aset mereka, tidak dipindahkan ke exchange. Otomatis ini mengindikasikan sinyal bullish untuk pasar secara data on-chain. Oke, teman-teman, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan terkait dengan unlock token yang akan hadir ke depan. Manta akan ada unlock hari ini, sekitar 0,5%, nggak terlalu besar ya. Di YDX akan ada unlock juga hari ini, 1,3%. Lalu ada token SUI, unlocknya lumayan gede, 2,4%. Hari ini juga, waspada dengan volatilitas. Lalu ada Zeta, ini unlock agak besar, 13,4%. Saran saya sih jauhin dulu ya, karena bisa menyebabkan koreksi yang cukup signifikan. Plus juga ada GAL, ini juga ada unlock sekitar 1,5% hari ini. Lalu ada Eigenlayer yang sudah mulai distribusi, kemungkinan bakalan ada unlock juga di perdagangan hari ini, tapi kurang dari 0,01%. GMT juga ada unlock sekitar 0,1%, nggak terlalu besar, aman-aman aja. Jadi itu sih beberapa token yang akan ada unlock, so waspada bagi teman-teman yang mungkin. Oke, berita datang dari negara bagian Ohio, Amerika Serikat ya. Senator Ohio memperkenalkan rancangan undang-undang untuk mengizinkan pembayaran pajak dalam Bitcoin. Jadi ini adalah berita terbaru, tentu saja merupakan berita tentang use case daripada Bitcoin yang semakin lama semakin mendapatkan posisi sepertinya.
Jadi saat ini Senator Ohio Niraj Atani telah memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan melegalkan Bitcoin sebagai opsi pembayaran untuk pajak bagi negara bagian dan juga biaya lainnya. Jadi ini hanya khusus untuk negara bagian Ohio, tidak untuk semua Amerika Serikat. Jadi rancangan undang-undang ini tentu saja merupakan salah satu cara untuk eh, negara bagian tersebut ya untuk menggunakan Bitcoin, teman-teman. Jadi sudah mulai mengarah ke sana. Semoga bisa mendapat approval. Kemudian Cina, saham atau pasar saham Cina belakangan mengalami inflow yang sangat besar setelah Cina memberikan stimulus ekonomi sampai sekitar 114 miliar ya, dana yang dibagikan untuk membail out ya banyak perusahaan-perusahaan di sana yang sudah kekurangan dana likuiditas, teman-teman. Ini karena Cina mengalami krisis, khususnya krisis properti yang memang sudah melanda mereka sejak COVID kemarin. Itu. Nah, distribusi ini, jadi distribusi yang namanya capital ini akan mendorong market China untuk growth karena pasar saham Cina itu sudah anjlok sangat-sangat parah setelah COVID kemarin. Tuh, dan saat ini investor banyak yang sudah masuk ke pasar Cina. Mungkin teman-teman sudah tahu karena kalau kita lihat dari data ya, mungkin teman-teman ada yang trading di market saham Indonesia pasti belakangan ini koreksi. Ya, market asing lagi banyak beralih keluar dari market Indonesia dan masuk ke market Cina. Buktinya adalah harga saham di pasar Cina itu mengalami lonjakan. Jika Bitcoin mengalami koreksi, ataupun juga mungkin S&P 500 ataupun gold sudah mulai mengalami koreksi, bisa jadi itu adalah indikasi market saat ini banyak yang berpindah ke pasar saham Cina karena memang cenderung cukup murah setelah penurunan yang sudah sangat-sangat tajam dalam beberapa waktu terakhir. Tuh. Lalu ada berita dari Financial Supervisory Commission (ROC) Taiwan. Dengan berita terbarunya yaitu Komisi Pengawasan Keuangan mengizinkan investor profesional untuk mempercayakan kembali investasi pada Ethereum spot atau ETF aset virtual asing. Jadi ini berhubungan dengan beberapa produk kayak BTC Spot ETF dan juga Ethereum Spot ETF. Sekarang sudah mulai diberikan izin untuk para institusi dari Taiwan sendiri yang sempat diblok atau tidak diperbolehkan. Kemudian ada berita juga dari Bithumb, salah satu crypto exchange terkenal di Korea, dikabarkan akan siap listing di Nasdaq, mempertimbangkan untuk daftar di Nasdaq. Artinya sahamnya bisa diperdagangkan melalui IPO atau Initial Public Offering di market Amerika Serikat Nasdaq, teman-teman. Oke, Bitcoin akhirnya closing positif di bulan September. Bitcoin sudah mengalami lonjakan sekitar 8% bulan September ini, which is bagus banget. Pertanyaannya, Oktober atau Oktober? Wah, kalau kita lihat dari rekor Bitcoin di bulan Oktober itu rata-rata positif. Bitcoin naiknya gila-gilaan sampai 28%, 39%, 27%, 10%. Dan hanya 2 kali secara historical Bitcoin ini negatif di bulan Oktober. Apakah di bulan Oktober ini kita bakalan create satu all time high baru seperti prediksi banyak orang di internet ya? Dan menurut saya sih mungkin saja, teman-teman. Apalagi di awal-awal bulan Oktober ini Bitcoin kayaknya udah mulai koreksi. Koreksi itu bukan berarti negatif loh. Koreksi itu bisa jadi Bitcoin ini lagi mencari liquidity yang lumayan besar di harga-harga bawah. Karena kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin belakangan ini memang cukup struggle ketika dia coba untuk menembus level 66.000. Tuh, jadi kalau kita lihat secara outlook besarnya, Bitcoin akan dapat closing time frame monthly. Yang mana closing time frame monthly saat ini possible untuk Bitcoin berada di kisaran 63.600. Which is ini sebenarnya nggak terlalu oke ya. Jadi masih terbilang bagus tapi nggak terlalu bagus juga. Harapannya sih Bitcoin bisa berada di atas lah, mungkin bisa ke 65.000. Siapa tahu ya, masih ada 2 jam perdagangan ke depan.
Tapi at the end kalau Bitcoin cuma closing di 63.000 ya nggak terlalu gimana-gimana. Untuk monthly time frame. Kalau untuk weekly kemarin bagus. Kita sudah 3 candle hijau. Teman-teman mungkin butuh satu koreksi, satu candle merah, dan adalah kesempatan bagi teman-teman yang pengen untuk cicil barang. Saat ini sudah semakin terbuka. Gitu, akhirnya Bitcoin koreksi level 63.300 menjadi area level support terdekat untuk market. Kalau andai kata Bitcoin mendapatkan tekanan yang lebih dalam lagi, bisa dipertimbangkan area 60.200 sebagai next support. Jadi meskipun outlook saya sendiri masih cenderung bullish pada jangka waktu menengah, tapi jangka waktu pendek kemungkinan memang Bitcoin masih possible untuk koreksi. Jadi ya waspada teman-teman. Level 63.000 sampai 60.000 adalah level yang ideal untuk cicil beli ya untuk Bitcoin. Jadi saya rasa ini masih sangat-sangat bagus. Kemudian BTC dominan syukurnya kemarin juga cenderung koreksi sehingga tidak terlalu terjadi tekanan signifikan pada altcoin. Jadi memang altcoin rata-rata merah tapi ini nggak terlalu signifikan. Jadi BTC dominance yang turun tentu saja adalah positif untuk market altcoin. Jadi saat ini ya kalau Bitcoin mampu mempertahankan level 63.000 maka next target kita bisa saja mengalami sedikit kenaikan-kenaikan jangka pendek. Tapi andai kata level 63.000 tersebut di breakdown, ya siap-siap untuk Bitcoin menuju level 60.000 sebagai next area support. Smart money overall bagus, kemudian dari indikator volume juga cenderung masih oke di market. Oke, gitu aja. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat buat kalian, teman-teman. Oh ya, Andre Grayson Channel terpilih lagi sebagai monthly Jihaners Builder dari Gate.io. Teman-teman bisa dapetin hadiah VIP level 1 yang bisa teman-teman dapetin selama 4 hari setelah distribusi. Kemudian juga ada hadiah sekitar 500 startup star. Ini gunanya untuk meningkatkan jumlah claim token startup di Gate.io. Jadi teman-teman bisa dapetin dengan cara untuk mengisi user ID kalian di kolom komentar di postingan aku di di Telegram, teman-teman. Jadi nanti linknya aku akan sertakan juga di kolom deskripsi. Silahkan dimasukkan user ID Gate.io kalian di sini. Nanti kalau kalau jumlahnya cukup banyak, kita akan lakukan pengundian ya. Jadi sekian aja untuk update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.